Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walil Absar Abdallah dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ari Gido Dari Teknik Elektro Angkatan 2021 Universitas Nusa Putra. Kami berdua akan membahas sejarah elektronika dan perkembangannya. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron dan partikel bermuatan listrik. Dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, terkompel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektronikanya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini disebut sebagai peralatan elektronik. Contoh peralatan elektronik ini adalah tabung sinar, katod, raise tube, perekam kaset video, perekam PCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer pribadi desktop, komputer laptop, PDA, robot, smart card, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, Awal mula elektronika lahir atas tuntutan dan kebutuhan manusia akan teknologi baru seperti pesawat telepon dan sejenisnya. Beberapa literatur mengatakan bahwa perkembangan elektronika diawali dan pengamatan sebuah sinar katoda yang dilakukan oleh fisikawan, matematikawan, dan insinyur terkemuka di dunia. Berikut ini adalah beberapa ilmuwan di dunia yang berjasa dalam dunia elektronika. Yang pertama adalah ada Hittorf dan Crookes tahun 1869 yang menemukan sinar katoda. Yang kedua ada Maxwell yang menemukan teori matematika tentang pemancaran gelombang elektromagnet. Yang ketiga ada Edison tahun 1883 yang menemukan aliran elektron dalam ruangan hampa. Yang keempat ada Hertz tahun 1883 yang menemukan gelombang radio yang diramalkan Maxwell. Yang kelima ada Z.Z. Thomson tahun 1897 yang menemukan pengukuran E/M. Yang keenam ada Marconi tahun 1901 yang menerapkan penggunaan gelombang radio dan berhasil memancarkan gelombang itu menyeberangi lautan Pasifik. Yang ketujuh ada Einstein yang menemukan teori tentang pengaruh fotoelektrik. Yang kedelapan ada Fleming yang menemukan tabung elektron pertama. Yang kesembilan ada Devers tahun 1906 yang menemukan trioda. Yang kesepuluh ada Armstrong yang tahun 1912 yang mengembangkan regeneratif K dan penemuan isolator. Yang ke-11 ada Dworkin yang menemukan tabung gambar pada tahun 1924 dan foto multiplier tahun 1929. Yang ke-12 ada Watson yang menemukan gelombang radio. Yang ke-13 ada Shockley Brattain yang menemukan transistor tahun 1947. Yang ke-14 ada Thomson yang menemukan laser pada tahun 1953. Yang ke-15 ada Maiman tahun 1960 yang menemukan pembuatan laser. Yang ke-16 ada Eckert dan Moseley tahun 1946 yang menemukan revolusi komputer.
Yang ke-17 ada Hawk tahun 1969 yang menemukan pembuatan mikroprosesor dalam satu kepi. Dan selanjutnya jenis-jenis komponen elektronika beserta simbol dan fungsinya. 1. Resistor. 2. Transistor. 3. Kapasitor. 4. Indikator atau coil kumparan. 5. Komponen elektronika dioda. 6. IC. 7. Saklar. 8. Transformator. Dan juga pengertian resistor dan jenis-jenisnya adalah merupakan salah satu komponen yang paling sering ditemukan dalam rangkaian elektronika. Hampir setiap peralatan elektronika menggunakannya. Pada dasarnya, resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan hambatan atau tahanan dan biasanya disingkat dengan huruf R. Satuan hambatan atau resistansi resistor adalah ohm. Sebutan ohm ini diambil dari nama penemunya yaitu Georg Simon Ohm yang juga merupakan seorang fisikawan Jerman. Selanjutnya contoh simbol resistor bisa dilihat. Selanjutnya ada transistor. Selanjutnya ada transistor, maaf ada kesalahan teknis. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki banyak fungsi seperti penguat, pemutus, penyambung, stabilitas, tegangan, dan modulasi sinyal. Komponen ini banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Hampir semua perangkat elektronika menggunakan transistor sebagai komponennya. Adapun perangkat elektronika tersebut diantaranya televisi, komputer, ponsel, audio player, video player, konsol game, power supply, dan amplifier. Agar lebih memahaminya, berikut ulasan tentang transistor dan fungsinya. Transistor memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai saklar elektronik dan penguat arus. Dan ini contoh simbol transistor bisa dilihat oleh kalian semua. Selanjutnya ada simbol dan fungsi kapasitor beserta jenis-jenisnya. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Satuan kapasitor tersebut diambil dari nama penemuannya yaitu Michael Faraday tahun 1991 sampai 1867 yang berasal dari Inggris. Namun farad adalah satuan yang sangat besar. Oleh karena itu pada umumnya kapasitor yang digunakan dalam peralatan elektronika adalah satuan farad yang dikecilkan menjadi picofarad, nanofarad, dan mikrofarad. Contoh gambar kapasitor bisa dilihat oleh teman-teman. Itu contohnya. Dan selanjutnya pengertian indikator. Pengertian indikator adalah alat ukur untuk menilai sesuatu variabel. Indikator memiliki hubungan yang erat dengan variabel. Apapun yang dimaksud dengan variabel adalah objek penelitian atau fokus penelitian yang memiliki variasi nilai. Contoh variabelnya adalah tingkat kekeruhan air, di mana nilai kekeruhan air tersebut pasti beragam, tergantung dari nilai air yang menjadi sampelnya. Oleh sebab itu diperlukan indikator sebagai batas atau penanda terjadinya perubahan dari nilai kekeruhan tersebut. Maka contoh indikatornya adalah jumlah mikroba yang ada di dalam air, turbinimeter, serta warna air yang kotor dan tidak transparan. Dari contoh indikator tersebut
dapat menilai secara jelas apakah variabel tersebut tercapai dalam penelitian. Dengan demikian, fungsi indikator adalah memberikan pedoman untuk mengetahui dan menunjukkan suatu petanda terhadap apa yang menjadi tolak ukur nilai dari suatu variabel. Dan ini bisa dilihat teman-teman contoh gambar simbol indikator. Dan selanjutnya pengertian dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi mengarahkan arus. Komponen ini terdiri dari penggabungan dua semikonduktor yang masing-masing diberi doping penambahan material yang berbeda dan tambahan material konduktor untuk mengalirkan listrik. Dan bisa dilihat simbol dioda. Dan selanjutnya ada pengertian IC, Integrated Circuit, dan aplikasi Integrated Circuit atau disingkat dengan IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi satu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bahan utama yang membentuk sebuah integrated circuit adalah bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi integrated circuit atau IC. Dalam bahasa Indonesia, integrated circuit atau IC ini sering diterjemahkan menjadi sirkuit terpadu. Dan ini contoh simbol IC, itu ada bentuk kotak ya, di itu kotak hitam. Selanjutnya ada pengertian dari saklar relay, adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arusan listrik dalam sebuah rangkaian. Karena fungsi relay tersebut, itulah mengapa komponen yang satu ini juga disebut sebagai saklar. Dan ini contoh saklar relay. Selanjutnya ada pengertian transformator atau trafo. Transformator atau sering disingkat dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf satuan tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 VAC ke 12 VAC ataupun menaikkan tegangan dari 110 VAC ke 220 VAC. Transformator atau trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC. Transformator atau trafo memegang peranan yang sangat penting dalam pendistribusian tenaga listrik. Transformator menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik PLN hingga ratusan kilovolt untuk didistribusikan, dan kemudian transformator lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan oleh setiap rumah tangga maupun perkantoran yang pada umumnya menggunakan tegangan AC 220 volt. Dan ini contoh transformator. Ya, bisa dilihat simbol trafonya. Sekian yang bisa kami jelaskan dalam video kali ini ya. Jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don.